Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami yang datang pada saat ini Tuhan, setiap kami ada di dalam kasih Tuhan. Kami memperingati dan bersyukur dan bersuka cita. Engkau Allah yang hidup Tuhan. Engkau bangkit dari kubur mengalahkan maut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang hebat yang menyelamatkan setiap kami. Kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan ada di tengah kami saat ini. Roh Kudus memimpin setiap kami. Setiap hati kami dikuasai oleh Roh Tuhan. Kami bersuka cita. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Setiap kami Bapa yang melayani Engkau, Engkau Allah yang mengurapi setiap kami. Berkati setiap kami semuanya Tuhan, supaya urapan dari Tuhan nyata bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan Tuhan. Kita beri salam kiri kanan. Katakan Yesus kita bangkit. Yesus kita bangkit. Katakan kiri kanan saudara. Katakan Yesus kita bangkit. Amin. Allah kita bangkit. Amin. Allah bangkit.
pujian lagi. Kuasa maut telah dikalahkan. Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Saya yakin dan percaya Tuhan Yesus bersuka cita pada pagi hari ini bersama
Amin. Kita mau membacakan pengakuan iman GBI. Kita baca sama-sama ya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala macam. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilakukan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Di sini dikatakan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kalau Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, lahir, mati, dan bangkit, dan juga naik ke surga, Dia juga akan datang kembali. Sekarang kita sudah siap belum menerima kedatangan Tuhan? Ya, kita mempersiapkan hidup kita dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut untuk kita. Kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita bukan satu tujuan. Yesus kau kebenaran.
kami Bapa. Dunia tidak bisa menjauhkan kami daripada kasih Tuhan. Kasih yang telah Kau wujudkan melalui karya terbesar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami memperingati kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Juga menjadi karya terbesar Tuhan. Bukti kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahwa Kau adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padamu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Inilah iman percaya kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati Paskah di pagi hari ini Tuhan, memperingati kematian Tuhan, bahkan kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Dan pada akhirnya kami mulai menikmati sebagian daripada sabda Tuhan. Urapi kami, urapi anak-anak. Dan sebelumnya kami akan berdoa seperti yang doa Engkau ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Ini seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni mereka yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat, karena hanya kami dan kuasa dari kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya katakan amin. Kembali kita menikmati kuasa kasih ilahi di dalam kehidupan Yesus Kristus yang kita peringati 3 hari yang lalu, dan kebangkitannya pada hari ini kembali kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu sebagai bukti kemahakuasaan Tuhan. Dan sesuai tema pada saat ini, hidup sebagai alat kebenarannya. Tadi kita memujikan Yesus, Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran, ya. Hanya Yesuslah kebenaran dan hidup di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita. Ya. Sekali lagi, Paskah, Jumat Agung dan Paskah ini adalah karya terbesar. Karya terbesar bagi manusia yang pernah ada di dalam dunia adalah salib Kristus dan kebangkitannya. Kalau kita mengetahui, kalau kita mengimani, kalau kita meyakini, mempercayai karya Yesus adalah karya terbesar bagi manusia yang pernah ada di dunia ini, salib Kristus dan kebangkitannya, pada saat ini sejauh mana kita memberikan hidup kita menjadi alat kebenaran bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan, ya. Hidup sebagai alat kebenarannya, ya. Jadi sekali lagi, sejauh mana kita melukis kehidupan kita sebagai alat kebenaran ilahi, ya, melukis kehidupan kita, ya. Kalau kita sering menyanyikan lagu melukis cakrawala, cakrawala itu begitu indah. Dan bagaimana dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan kita semua bisa melukis kehidupan kita seindah cakrawala yang Tuhan sudah lukis bagi saudara dan saya. Pada sebab itu mari kita baca sama-sama di dalam Roma 6 ayat yang ke-13. Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sekali lagi nanti kita menyanyikan pujian Yesus Kau kebenaran, ya, yang menyelamatkanku. Engkau memberikan kita hidup, Engkau memberikan hidup dan pengharapan. Selagi ada hidup, ada pengharapan. Selagi Tuhan memberikan hidup di dalam kehidupan kita, ada pengharapan. Dan sekali lagi kita mempunyai pengharapan sejauh mana hidup kita menjadi alat kebenarannya,
menyatakan kebenaran ilahi di dalam kehidupan saudara, menyatakan kesaksian hidup. Kalau Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat yang 6 dikatakan di sana, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi hanya Yesus, hanya melalui Yesus, hanya melalui nama Yesus kita memperoleh hidup. Sekali lagi, pada saat ini, bagaimana sikap orang yang hidup menjadi alat kebenarannya? Kita lihat sejauh mana seorang Kristen, seorang yang percaya mempunyai sikap hidup yang menjadi alat kebenarannya. Coba next slide-nya. Ya, next. Yang pertama, jangan pernah kita menyalahkan keadaan atau siapapun. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami pencobaan yang kita alami begitu berat, kita sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Pada saat ini, sikap orang yang hidup menjadi alat kebenarannya. Tidak mencari-cari siapa yang salah, tidak mencari-cari siapa yang salah. Karena kita tahu Allah turut bekerja bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan juga mengatakan pencobaan-pencobaan yang aku alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, karena Allah itu setia. Allah tidak akan membiarkan kita jatuh di dalam setiap pencobaan, dan kita percaya pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Ya, coba kita baca ayatnya di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Ya, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Allah tidak pernah cobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau misalnya kita merasa ada pencobaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, jangan pernah sekali-sekali menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, karena Allah tidak mencobai siapapun, tapi justru sebaliknya Allah memberikan kekuatan bagi setiap orang yang dicobai. Allah memberikan kekuatan bagi setiap orang yang berbeban berat. Ya, ayat 14. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dinuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya dosa itu, yang namanya pencobaan itu bukan datang dari Allah, tetapi kadang-kadang dari keinginan kita sendiri. Sejauh mana kita menjaga hati kita, Amsal 4 disarankan, Amsal 4:3 disarankan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan orang yang mau hidup. Jaga hati kita, jaga hati kita, jaga segala keinginan kita, dan apabila segala pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menyalahkan keadaan atau siapapun, ya. Jangan pernah menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Oh Tuhan, kenapa saya datang? Kenapa kehidupan saya seperti ini? Oh Tuhan, kenapa sakit penyakit saya masih ada di dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan saya? Sebaliknya Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita kalau kita mempunyai iman, pengharapan yang benar di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekalipun aku dalam peperangan, aku tidak berbahaya sebab engkau besertaku. Ya, itu iman sejati. Ingat kisah seorang Sadrak, Mesak, Abednego yang akan dijebloskan di dalam dapur perapian. Ya, karena disuruh menyembah ilah lain, dia tidak mau. Ya, dan pada akhirnya dia dihukum oleh raja. Ya, ketika dia dihukum oleh raja, dia berkata apa? Seandainya Tuhan saya tidak
menolong saya hari ini. Saya tetap memuliakan nama Tuhan. Saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia tetap dijebloskan di dalam dapur perapian yang menyala-nyala dan dipanaskan 7 kali lipat. Tapi apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi. Yang dijebloskan dalam gua perapian ada 3 orang. Tetapi ketika dilihat ada di dalam gua perapian itu ada 4 orang. Siapa satu itu? Dia Allah gimana? Allah yang menyertai saudara. Allah yang menyertai kita juga. Ya. Pada saat ini sekalipun kita ada di dalam percobaan, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Jangan sekali-kali menyalahkan keadaan atau mencari siapa yang salah. Ya. Sebaliknya kita datang pada Tuhan, kita mohon ampun, mohon kekuatan daripada Tuhan. Kita mohon pengudusan, mohon penyucian diri, karena Tuhan sumber pengharapan yang pasti. Ya. Dan selanjutnya, bagaimana sikap orang yang hidup, yang mau menjadi alat kebenarannya? Yang kedua adalah hidup oleh iman dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang hidup dalam Tuhan, dalam iman pada Tuhan, dia selalu yakin, selalu percaya, oh masih ada jalan, masih ada pengharapan, masih ada jalan keluar, masih ada solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Saya tidak takut. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Alkitab, jangan takut, narasi jangan takut ini. Ya. Begitu banyak narasi yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, jangan bimbang. Dan pada saat ini yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi alasan kita untuk kita takut, untuk kita gentar menghadapi segala percobaan? Jadikanlah hidup kita menjadi alat kebenaran. Dan kita jangan menyerahkan tubuh kita menjadi alat-alat yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Kita baca di dalam Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ayat 19-20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Ya, ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku lagi, bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkannya untuk aku. Yesus telah menyerahkan hidupnya. Yesus telah menyerahkan dirinya. Ya, ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sebagai tebusan dosa, dia tidak pernah komplain siapa yang salah. Dia tidak pernah komplain kenapa aku harus dihukum. Justru dia sebaliknya memberikan dirinya untuk korban penebusan dosa. Ya, oleh sebab itu selayaknya kita punya iman yang benar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus. Tuhan sudah menunjukkan dosa. Saya mau tanya anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, shalom. Iya, belum semuanya. Anak-anak sekolah minggu, shalom. Suaranya udah keras begini ya. Nanti kalau aku tanya jawabnya juga keras begini ya. Ayat hafalan minggu lalu apa? Tadi shalom. Sekarang ditanya ayat hafalan minggu lalu apa? Iya betul, Matius. Oh, salah satu. Siapa yang mau maju ke depan? Waduh. Siapa yang maju ke depan? Ayo nih, coba pilih nih. Salah satu. Suaranya yang keras, suaranya yang lantang. Ayo, Fredo. Ayo maju. Tadi suaranya lantang. Siapa yang mau jadi saksi Kristus? Ayo, mami kasih mic nih.
Darah perjanjian itu darah siapa? Bukan darah hewan lagi, tetapi darah anak domba Allah yang dikorbankan untuk penghapusan dosa. Sudah selayaknya lah kita hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus yang memberikan darah perjanjian itu di dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, karya terbesar di dalam kehidupan kita adalah salib Kristus dan kebangkitan Kristus yang memberikan kebangkitan dan hidup bagi saudara dan saya, bagi kita semua, ya, bagi kita semua, ya. Darah perjanjian, ya, ada darah perjanjian. Ketika manusia jatuh dalam dosa, upah dosa ialah maut. Tetapi manusia yang jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, tidak sekodok-kodok atau tidak seketika menemukan maut. Karena apa? Ada darah perjanjian yang Tuhan sampaikan melalui Adam dan Hawa. Darah perjanjian secara simbolik. Melalui apa? Ketika Adam diusir, Adam dan Hawa diusir, dia diberikan apa? Pakaian dari kulit domba, ya, pakaian yang tidak pernah, yang tidak hancur dari kulit domba. Pertama dia menutupi auratnya dengan apa? Dengan daun-daunan. Tapi Tuhan memberikan pakaian khusus, pakaiannya made in surga. Tuhan yang buatin dari kulit domba. Ketika Tuhan membuatkan pakaian dari kulit domba, artinya ada darah yang tercurah dari seekor domba. Ada darah yang tercurah dari seekor domba, yaitu darah perjanjian Allah. Satu saat akan ada darah perjanjian yang menghapuskan bukan cuma satu orang, Adam dan Hawa saja, tetapi seluruh umat manusia, yaitu siapa? Darah anak domba. Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib, dia tidak pernah komplain. Kenapa manusia yang berdosa saya harus mati? Tetapi justru dia memberikan hidupnya, memberikan darahnya, mencurahkan darahnya untuk tebus dosa saudara dan saya, untuk tebus dosa kita semua. Oleh sebab itu, orang Kristen pada saat ini nggak perlu lagi mempersembahkan darah domba, darah kambing, darah apa, darah apapun juga, karena kita sudah ditebus oleh darah anak domba Allah yang maha kudus. Ya, darah perjanjian Allah. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak, bukan satu orang, tapi bagi orang banyak. Ya, dan pada saat ini sudah selayaknya lah kita mempunyai iman yang hidup di dalam Kristus. Amin. Sudah selayaknya lah kita mempunyai hidup yang mempunyai iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang mempunyai iman yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dia tidak akan takut karena dia punya harapan. Dia tidak akan gentar karena dia punya harapan. Ya, iman, pengharapan, kasih. Yang terlebih besar adalah kasih. Kasih Allah telah dicurahkan kepada manusia. Oleh sebab itu manusia mempunyai harapan kasih Allah itu sendiri. Pada saat ini, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita, sudah selayaknya lah kita hidup di dalam iman pada Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa? Hidupku bukannya aku lagi, hidup saya ini bukan saya lagi, tetapi hidup saya ini Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau saya melakukan dosa, kalau saya melakukan kesalahan, saya tidak memuliakan nama Yesus. Berarti saya tidak layak disebut orang percaya. Kalau mulut saya masih suka mencaci dan memaki, saya bukan lagi milik Kristus. Ya. Saya tidak layak disebut milik Kristus. Hidup kita bukan kita lagi, hidupku bukan aku lagi. Oleh sebab itu, pakai tubuh kita ini untuk kemuliaan Allah. Jangan serahkan tubuh kita ini pada apa? Pada dosa. Jangan serahkan tubuh kita ini. Tadi kita kembali lagi ke Roma 6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu pada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman.
tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang belum mati. Dulu kita harusnya mati. Karena apa? Karena dosa. Tetapi Tuhan mencurahkan darahnya yang kudus. Tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadikan mulut kita menjadi senjata kebenaran. Jadikan tangan kita menjadi senjata kebenaran. Jadikan kaki kita menjadi senjata kebenaran untuk kita melangkah, beribadah, untuk kita berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Satu-satunya jalan Yesus jalan kebenaran di dalam kehidupan saudara. Dan yang terakhir, bagaimana sikap orang yang hidup menjadi alat kebenarannya? Di sini dikatakan kita mesti mengabdi kepada Allah yang benar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu Tuhan, hanya satu Allah, hanya satu ilah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya bagi dunia. Kadang-kadang orang banyak sekali pertanyaan, kenapa repot-repot Tuhan mencipta alam semesta, menebus manusia, menebus dosa manusia, harus mati kayu salib? Kenapa repot-repot? Kan dia kan Tuhan Maha Kuasa. Ya, karena Tuhan tidak mengingkari janjinya. Firman-Nya iya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Ya. Oleh sebab itu, inilah darah perjanjian yang ditimpakan bagi orang banyak. Ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 2 ayat 17 mengatakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan Roma juga mengatakannya, upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa ialah maut. Ketika Paulus mengatakan upah dosa ialah maut, firman yang keluar dari mulutnya itu bukan sekedar pikirannya sendiri, tetapi dia ambil dari Kejadian 2 ayat 17. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tuhan sudah memperingatkan kepada Adam dan Hawa, ya, ketika dia melanggar perintah Tuhan, dia memakannya, dia telah mati. Dan pada saat ini, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, sejauh mana kita mau setia pada Allah yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang yang setia sampai akhir akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Orang yang setia menjadi alat kebenarannya adalah tanda sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang yang mempunyai kasih Kristus. Jadi sekali lagi kita diselamatkan, ya, kita diselamatkan oleh iman, ya. Kita diselamatkan oleh firman Tuhan juga, ya. Bapak Ibu pernah berkata, sola gracia, sola scriptura, sola fide, sola gracia, sola scriptura. Jadi sola fide itu oleh iman, sola gracia itu oleh anugerah Tuhan, anugerah ilahi. Ya, sola scriptura oleh firman, oleh Alkitab. Kita bisa diselamatkan. Ya. Dan pada saat ini, sejauh mana kita menghargai anugerah ilahi, anugerah Allah, sola gracia itu yang ada di dalam kehidupan saudara. Kita harus mempunyai iman, tapi kita juga hidup di dalam firman. Kita mempunyai iman dan hidup di dalam firman untuk menjadi alat kebenaran Tuhan, alat kebenaran ilahi. Saya percaya orang yang menyatakan kebenaran ilahi, dia telah bangkit. Orang yang menyatakan kebenaran ilahi, dia telah bangkit. Kalau Yesus telah bangkit 2000 tahun yang lalu, hari ini orang yang menyatakan kebenaran ilahi, dia telah bangkit. Next, it is written. Dia telah bangkit. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Dan nanti sebelum kita mengambil ayat-ayat Paskah, kita berdoa sama-sama. Ada sekolah minggu, ada ayat, ada turun Paskah khusus, dan sedikit berkat Tuhan, kita mengucap syukur, ya. Dan sebelum kita
ambil ayat-ayat Paskah ini, telur ayat Paskah ini, kita mau menikmati kesaksian-kesaksian pujian, kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan pada pagi hari. Kami percaya setiap kami yang mau menjadi alat kebenaran, kami telah bangkit dari kematian. Ajar kami kembali berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami kita syukur dan berhaleluya. I cast my mind to Calvary, where Jesus went and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, our God. In arms of white, the blazing sun shall kiss the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face.
menebus dosa kita, menyelamatkan kita, Dia hadir dan bangkit pada hari yang ketiga. Beginilah kisahnya. Pada waktu pada sejak masa orang-orang yang kemudian banyak mendapat Yesus juga mengaku bersama murid-muridnya. Kemudian ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucapkan dan membaginya. Kemudian ia mengambil anggur dan mengucap syukur dan berkata, "Inilah darahku yang akan tercurah untuk menebuskan dosa. Lakukanlah perjamuan ini kembali, mengingat aku." Kemudian mereka makan dan minum.
sama-sama kita berdiri. Untuk buka ininya. Pak Kalis gimana kalau buka layar tutup penutupnya? Kita mau berdoa buat ayat-ayat Paskah biar telur ayat ini menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kita semua. Kita langsung berdoa. Yuk anak sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya sayang ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengambil telur-telur ayat Paskah, di mana telur ini ada terselip, ada ayat-ayat yang akan memberkati kami, yang akan memberikan kekuatan kepada kami. Jadikan ayat-ayat ini menjadi pegangan hidup di dalam kehidupan kami, untuk kami selalu taat, untuk kami selalu setia dan menjadi alatmu yang heran. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima ayat-ayat ini, ayat kebenaran firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berterima kasih. Lebih keras lagi ya Bapak Ibu, katakan Allah Bang. Semua kebalkan tanganmu, katakan bersorak. Come on. Yes. Woo. Yesus bangkit bagi kita. Kalahkan umat yang dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bersorak-sorak bagi Tuhan.
yang memberikan darahnya bagi tebusan dosa kami. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sudah memperingati, merayakan, dan kami mau mengaplikasikan asli Tuhan yang begitu luar biasa bagi umat manusia melalui hidup kami. Jadikan kami menjadi anak-anak Tuhan. Kau memberkati anak-anak Tuhan yang di bulan Maret ini bertambah usia. Engkau berkati apapun yang dikerjakannya, apapun yang dilakukannya, karena Tuhan dia permuliakan. Demikian juga Tuhan buat anak-anak kami yang pada hari ini telah menjadi alat-alat Tuhan, menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui pujian, melalui tarian, melalui drama. Engkau memberkati, engkau berkati juga para pelayan-pelayan di tempat ini yang telah setia melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan itu hadir di dalam setiap napas kehidupan kami, untuk kami selalu menjadi alat kebenaran Tuhan. Engkau pakai mulut bibir kami, engkau pakai tangan kami, kaki kami, segala seluruh tubuh kami, bahkan hidup kami untuk kebenaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Diberkatilah seluruh jemaat Tuhan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau telah menerima berkat ayat-ayat kehidupan di dalam kehidupan. Jadikanlah ayat-ayat kehidupan ini benar-benar menjadi kekuatan dan pegangan di dalam kehidupan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh anak sekolah minggu, anak Kio Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Pada akhirnya Engkau sertai seluruh pelayanan di tempat di dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, dan kami mengusiapkan hati kami menerima berkat kasih karunia jemaat yang dikasih Tuhan. Pada akhirnya pulanglah saudara dengan cinta kasih, rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anak-Nya tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongannya dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang hingga Maranatha.